Nama yang indah, seindah wajahnya, pokoknya mantap sekali. Dengan kaos yang begitu rapat, dengan celana kulot kaya sengaja memamerkan semua yang indah-indah yang saat itu sedang dibawa si ibu cantik itu. Ah, sial banget deh. Aku lagi sakit begini, kenapa harus terbangun pula si sahabatku ini? Hahaha. Setelah sakitku mulai hilang, kami ngobrol tentang diri kami masing-masing, kehidupan kami, dan tujuan kami. Betapa beruntungnya aku bakalan duduk sama ibu yang cantik luar biasa ini sampai Jakarta. Wanita itu namanya Puspa, wanita yang sangat cantik menurutku. Kulitnya putih dan bersih, tutur katanya halus dan pokoknya begitu menggoda. Dari obrolan kami itu, aku juga tahu kalau suaminya adalah seorang nahkoda kapal tongkang, pengangkut peti emas yang berkeliling ke berbagai negara. Otomatis pulangnya 2 bulan sekali. 2 bulan melaut dan libur 2 minggu di rumah, bahkan kadang bisa lebih lama nggak pulang-pulang. Panggil saja aku Puspa Mas, kayaknya tua banget kalau aku dipanggil ibu, kata dia dengan senyum manisnya. Iya bu, Puspa, hehehe, kalau saya panggil saja Dedi bu, salah lagi. Puspa, kataku dengan mencoba bercanda dengannya. Kamu masih lugu banget, belum pernah ke kota ya, kata dia. Iya, baru kali ini aku ke Jakarta, jawabku malu-malu kucing. Mungkin karena hari biasa atau weekday jadi kereta sepi penumpangnya. Satu gerbong itu cuman ada 6 penumpang dan jaraknya jauh-jauh. Aku perhatiin Puspa ini ngeliatin Otong lumayan sering, mungkin karena rasa bersalahnya. Karena berkali-kali dia tanya mengenai itu yang tadi sempat kena sikutnya. Bukan apa-apa sih, tapi aku beneran lagi mau berat akibat lihat hal baru ini. Kepala atas bawahku jadi pusing 7 keliling rasanya. Berkali-kali dia bilang pengen lihat kondisinya, tapi selalu aku tolak. Alasanku karena kondisinya lagi siap tempur, aku malu, tapi Puspa terus memaksa. Akhirnya aku pun berpura-pura menyerah. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Dedi. Aku adalah seorang anak dari kampung yang mencoba peruntungan mencari uang di kota. Aku cuma lulusan SMK di kampung. Kebetulan ada lowongan pekerjaan di ibu kota negara tercinta ini yang diinformasikan lewat mading di sekolahku. Aku mendaftar dan ikut interview dan psikotes. Dan akhirnya pada saat pengumuman aku diterima kerja dengan ketentuan magang 3 bulan. Jika memenuhi syarat, maka akan diangkat menjadi karyawan. Dari kecil, aku dirawat oleh kakek nenek, sedangkan orang tuaku merantau di sebuah kota di Jawa Barat. Aku memutuskan untuk merantau ke kota yang berbeda dengan orang tuaku, soalnya dalam pikiranku, ya biar bisa mandiri. Tibalah di hari di mana aku harus pamit dengan kakek nenek karena aku harus berangkat ke kota. Ya kayak biasanya lah, sedih-sedihan bercucuran air mata. Tapi tekadku udah bulat banget, tujuanku biar bisa kirim uang untuk bantu perekonomian kakek nenek di kampung. Aku berangkat ke ibu kota pakai kereta jam 9 pagi, jadi aku harus berangkat jam 6 pagi, soalnya jarak stasiun dan rumah lumayan jauh. Sebelum berangkat, aku ingat punya cincin dan batu-batu warna-warni yang aku dapat dari pemberian, atau nemu di tempat tertentu. Mungkin kalau penggemar sejati forum ini tahu batu apa yang aku maksud. Seingatku batu itu
Aku simpan semua di sebuah kantung kain warna abu-abu dan aku simpan di lemari pakaian. Aku lihat di lemari pakaian masih ada, tapi batu dan cincin itu semua hilang. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Lagian cuma batu ini batinku. Akhirnya aku pun berangkat naik angkutan umum ke stasiun. Perlu sekitar 1 jam dari rumah ke stasiun itu. Angkutan umum itu adalah bis kecil dan aku duduk di sebelah seorang kakek yang sedang tidur. Aku pasang headset aja, dengerin lagu biar gak suntuk. Setelah setengah perjalanan kakek di sebelahku terbangun. Kemudian dia melihatku dari atas sampai ke bawah, seperti ngeliatin orang yang aneh gitu. Kemudian aku tanya pada beliau, karena aku juga penasaran ini, kakek kenapa ngeliatin aku kayak orang pakai salah kostum saja? Maaf kek, mau tanya, kenapa kakek ngeliatin saya kayak gitu? Oh, nggak apa-apa nak, cuma kakek penasaran aja. Asalmu dari mana, terus kamu belajar ilmu di mana? Tanya kakek itu. Saya dari desa kek, saya nggak belajar ilmu apa-apa kok kek. Wong saya masih baru lulus sekolah. Kamu bawa tas besar mau merantau ya nak? Hati-hati ya nak, semoga kamu sukses tapi hati-hati nak, jangan kelewat batas ya. Kata kakek itu berpesan. Lo emang ada apa kek? Tanya saya makin penasaran. Wis pokoknya kamu jaga diri baik-baik ya. Permisi nak, saya mau turun, udah mau sampai rumah, kata kakek itu lagi. Oh iya kek, terima kasih, hati-hati di jalan ya kek. Beliau pun cuma senyum dan kemudian turun dari bus itu. Jujur aku penasaran apa maksud kakek itu, tapi gimana lagi dia kan udah turun. Tidak seberapa lama naiklah seorang ibu dan anaknya. Kemudian karena bangku di sebelahku kosong, ibu itu duduk di sebelahku dan anaknya di pangku. Setelah dia duduk kali ini pun, ibu ini sama juga melihatku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi bedanya si ibu melihatku seperti orang yang seneng, tapi si anak melihatku dengan tatapan penasaran. Si anak itu kemudian bertanya, Mas mau kemana mas? Kok banyak bawa temen? Kata anak itu. Maaf mas, anak saya emang gitu suka ngomong yang aneh-aneh, kata ibunya. Wah, jadi tambah penasaran saja aku jadinya. Dek, emang tahu dari mana mas bawa teman banyak? Itu ada mas, ada 4 orang, yang di sana badannya kekar dan juga itu ganteng banget. Yang 2 itu mbaknya cantik-cantik juga, jelasnya. Waduh, kayaknya ini anak gak bercanda deh, makhluk dari mana itu ya? Pikirku jadi merinding sendiri. Dek, coba deh tanyain mereka dari mana, tanyaku. Katanya dia udah lama ikut mas dari batu sama cincin yang mas punya, kata adek itu menjelaskan. Waduh, kan udah hilang, kok makhluknya malah ada di sini. Tapi kan teman mas baik kan sama adek, tanyaku lagi. Iya baik kok mas, dari tadi senyum terus, jawabnya. Makasih ya dek, mau coklat gak? Nih mas ada coklat, kataku sambil kasih coklat ke adek itu. Asik mah, Zidan dikasih coklat sama mas ini. Ternyata nama anak itu Zidan dan karena omongan anak itu, ibunya kaget dari lamunannya. Makasih ya mas, duh baik banget, ganteng lagi, kata sang ibu itu. Gak apa-apa bu, hehehe. Gak begitu lama aku pun tertidur dan aku bermimpi bertemu dengan 4 sosok seperti yang digambarkan si adek tadi. Mereka mengatakan sesuatu kepadaku. Kami ini dulunya ada di batu yang kamu punya, kami ada di sekelilingmu, kata mereka. Aku pun kaget dan kemudian terbangun, aku lihat ke sekeliling, ternyata udah sampai di stasiun. Aku pun akhirnya udah duduk nyaman di tempat duduk di dalam kereta. Terasa nyaman, ada AC-nya, TV juga ada. Wajar saja karena ini kereta eksekutif. Oh iya, mungkin penasaran ya, kenapa aku sendirian naik keretanya? Jadi di sekolah yang lolos seleksi ada 10 orang. Aku naik kereta karena orang tuaku setelah ku beritahu kalau aku lolos seleksi dan sudah ada info kapan bisa mulai magang. Orang tuaku langsung mencarikan tiket kereta api lewat teman mereka yang bekerja di PT KAI.
Sedangkan teman-temanku yang 9 orang, 5 cewek, 4 cowok, semuanya naik bis. Nantinya di Jakarta kita akan satu mes. Singkat cerita, sekitar 1 jam sebelum kereta berangkat, muncul seorang wanita, kurasa udah ibu-ibu, ya sekitar umur 30-an. Dengan susah payah karena membawa tas besar, bawa tas kecil, juga membawa tentengan kotak, mungkin oleh-oleh untuk keluarganya. Spontan aku langsung berniat membantu membawakan barang bawaannya. Aku bantu menaruh tas di bagasi atas. Setelah selesai tiba-tiba gerbong kereta bergerak. Kayaknya lagi ditambahin gerbong, jadinya gerbong bergerak ke belakang. Karena itu kami gontai, dan aku lihat wanita itu kehilangan keseimbangan dan kepala wanita itu menuju ke sebuah ujung tempat duduk bagian samping yang terbuat dari besi. Tanganku langsung refleks melindungi kepala wanita itu biar nggak terbentur, dan akhirnya kami jatuh barengan. Jatuhnya dia menindihku. Bagian depan menindihku, dan seketika sahabat sejatiku pun jadi terbangun akibat dan merasakan itu. Langsung saja pikiranku jadi kacau balau. Aduh maaf mas, maaf banget, duh ketindihan ya. Dia berkata begitu sambil berusaha buat bangkit. Sialnya dia mencoba bangkit dan sikutnya menjadi tumpuan bangkit. Tapi pas berada di si sahabat sejati yang sedang unjuk giginya, ngilu rasanya. Terus aku pegangin si sahabat sejatiku itu sambil merem. Aduh mas sakit ya, ngilu ya pasti, maaf mas, mana mas, coba lihat, kata si ibu itu tampak menyesal. Aku gak jawab, aku mencoba bangkit dan duduk di kursiku. Sakit banget ya mas, duh maaf banget mas, gak tahu kenapa saya hari ini nyusahin orang, kata wanita itu. Gak apa-apa kok bu, nanti juga sembuh sendiri, jawabku sambil meringis pegangin si sahabatku yang kerasa linu sekali. Sambil menahan sakit itu, aku pun sempat perhatiin ibu itu. Wangi parfumnya itu loh, bikin semangat mudaku timbul, kulitnya putih, hidungnya mancung. Akhirnya kami berkenalan dan aku jadi tahu si ibu itu namanya Puspa. Ah nama yang indah, seindah wajahnya. Pokoknya mantap sekali. Dengan kaos yang begitu rapat, dengan celana kulot kayak sengaja memamerkan semua yang indah-indah yang saat itu sedang dibawa si ibu cantik itu. Ah sial banget deh aku, lagi sakit begini, kenapa harus terbangun pula si sahabatku ini? Hahaha. Setelah sakitku mulai hilang, kami ngobrol tentang diri kami masing-masing, kehidupan kami, dan tujuan kami. Betapa beruntungnya aku bakalan duduk sama ibu yang cantik luar biasa ini sampai Jakarta. Wanita itu namanya Puspa, wanita yang sangat cantik menurutku, kulitnya putih dan bersih, tutur katanya halus, dan pokoknya begitu menggoda. Dari obrolan kami itu aku juga tahu kalau suaminya adalah seorang nahkoda kapal tongkang, pengangkut peti emas yang berkeliling ke berbagai negara. Otomatis pulangnya 2 bulan sekali. 2 bulan melaut dan libur 2 minggu di rumah, bahkan kadang bisa lebih lama gak pulang-pulang. Panggil saja aku Puspa mas, kayaknya tua banget kalau aku dipanggil ibu, kata dia dengan senyum manisnya. Iya bu, Puspa, hehehe, kalau saya panggil saja Dedi bu, duh salah lagi Puspa, kataku dengan mencoba bercanda dengannya. Kamu masih lugu banget, belum pernah ke kota ya, kata dia. Iya baru kali ini aku ke Jakarta, jawabku malu-malu kucing. Mungkin karena hari biasa atau weekday jadi kereta sepi penumpangnya. Satu gerbong itu cuma ada 6 penumpang dan jaraknya jauh-jauh. Aku perhatiin Puspa ini ngeliatin sahabat sejatiku lumayan sering. Mungkin karena rasa bersalahnya. Karena berkali-kali dia tanya mengenai itu yang tadi sempat kena sikutnya. Bukan apa-apa sih, tapi aku beneran lagi mau berat akibat lihat hal baru ini. Kepala atas bawahku jadi pusing 7 keliling rasanya. Berkali-kali dia bilang pengen lihat kondisinya, tapi selalu aku tolak. Alasanku karena kondisinya lagi siap tempur, aku malu, tapi Puspa terus memaksa. Akhirnya aku pun berpura-pura menyerah.
Setelah Puspa mendapatkan izin dariku, dengan aku menutupnya dengan selimut yang tersedia di kereta itu, Puspa dengan seksama memperhatikannya. "Kok bisa seperti begini, Mas? Pasti enak nih," ucap Puspa dengan lirih. "Kenapa emangnya, Puspa?" tanyaku heran. Enggak apa-apa, iya ini ternyata bengkak ya. Pasti sakit ya, Mas. Maafin Puspa ya, Mas. Ini semua akibat dari kena sikut aku tadi waktu Mas menolongku, ucapnya penuh kasih. Beruak. Tiba-tiba ada suara kenceng banget dan tiba-tiba kereta terasa miring. "Mas," teriak Puspa sambil memeyukku. "Adaw, kenapa kamu seneng banget nyiksa aku sih?" kataku dalam hati. Aku coba untuk menenangkan diri, kemudian aku mengajaknya keluar gerbong buat lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kereta yang kami tumpangi anjlok. 2 gerbong lepas dari rangkaian terguling di sawah. 1 gerbong terguling di atas rel. Pihak kereta menghimbau agar penumpang berkumpul untuk didata. Setelah didata dan yang iuka-iuka segera dibawa ke rumah sakit, kami dibawa ke stasiun terdekat, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang terkenal kota walet. Semua penumpang disuruh tunggu di stasiun tersebut karena kami pikir bakal lama, jadi kami izin ke petugas kereta untuk keluar stasiun. Dan apabila sudah selesai evakuasi kereta dan bisa melanjutkan perjalanan untuk hubungi kami. Barang-barang kami titipkan di petugas keamanan di stasiun. Kami jalan-jalan keliling kota kecil itu. Kami baru kenal, tapi kayak orang yang pacaran saja, saling bercanda rangkul-rangkulan, bahkan sampai nyium segala. Karena udara panas dan kami berkeringat sangat banyak, akhirnya kami putuskan untuk cari penginapan yang bisa hanya transit aja. Sebelumnya kami ke pasar dulu beli baju ganti, karena tas kami ada di stasiun. Akhirnya dapatlah kami kamar hotel. Aku duluan yang mandi karena memang aku benar-benar udah lepek dan bau asem. Selesai mandi badan segar dan aku masih pakai handuk saja. Puspa gantian masuk ke kamar mandi untuk mandi. Waktu itu jam 11 siang. Nggak terasa aku ketiduran di hotel itu masih dengan berhanduk saja. Di saat ketiduran itu aku merasa ada sesuatu yang sangat enak. Setelah ku buka mataku ternyata Puspa sedang asyik mengobati lukaku. Aku kaget. "Puspa lagi ngapain sih? Jangan Puspa," ucapku tanpa berusaha menghindar. "Aku ingin sekali saat melihatnya, Mas," jawab Puspa dengan tetap meneruskannya. "Ini beda jauh dengan yang ada pada suamiku, Mas. Aku suka ini, Mas. Boleh ya ini buat aku, Mas?" ucapnya dengan muka memelas memohon. Aku yang memang tidak tahu dengan semua ini, hanya diam mengikuti alur cerita yang sedang diciptakan oleh Puspa yang ayu itu. "Dedi, Puspa tunjukin yang namanya surga ya," kata Puspa. Aku hanya mengangguk saja, kemudian dia pun segera berjongkok. Spontan saja saat itu, aku pun baru tahu dan membuktikan sendiri cerita teman-temanku kalau bekerja kreatif itu sangatlah menyenangkan. Hingga di siang itu kami mengulangnya 2 kali. Sampai akhirnya kami berdua ambruk di kasur dan saling memuji. "Makasih sayang, aku senang sekali hari ini. Gak kaya sama suamiku," kata Puspa. "Sama-sama cantik, aku mencintaimu Puspa," balasku. Setelah beberapa lama kami berbenah dan kembali ke stasiun. Kami sekarang jalan kayak orang yang sedang pacaran, benar-benar mesra. Kebetulan sesampai di stasiun, sudah datang kereta pengganti. Waktu itu sudah jam 4 sore, kami ambil barang kami dan naik kereta pengganti. Aku dan Puspa udah gak canggung lagi. Di perjalanan itu, kita mengobrol kesana kemari dan kita saling bertukar nomor HP dan alamat. "Hah, serius? Kok bisa sih?" kataku kaget. Ternyata tempat tinggal dia sama mes, kita bersebelahan. Dan menurut dia rumah yang dijadikan mes, itu adalah rumah yang udah lama kosong dan bisa dibilang angker. Jujur, aku sendiri bukanlah orang yang penakut, jadi menurutku sih biasa saja. Tapi yang membuatku kaget adalah rumahnya benar-benar sebelahan. Kita ketawa bareng saat tahu hal itu.
akan semakin sering saja sepertinya aku mempunyai kesempatan untuk menggantikan suami Puspa yang jarang pulang. Asoy bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Setelah aku sering menemukan cerita di channel YouTube, aku pun jadi ingin berbagi pengalamanku juga. Yang mana pengalaman ini aku alami bersama dengan mamaku yang telah lama berpisah dengan papaku. Kejadian itu terjadi setelah aku beranjak remaja. Dengan senang hati, aku akan bagikan cerita ini untuk banyak orang. Inilah cerita selengkapnya. Namaku Aryo, panggil saja Rio. Aileen nama mamaku, wanita setengah baya berumur 48 tahun. Tapi aku sendiri tidak yakin dia adalah mamaku. Bagaimana tidak? Dia sendiri orang Tionghoa. Aku tak ada satupun perawakan orang Tionghoa. Kulit mamaku putih, matanya agak sipit. Aku sendiri tidak, kulitku sawo matang, mataku sipit saja tidak. Hanya saja kata orang aku itu ganteng alias hitam manis. Buktinya ndak sedikit cewek-cewek yang naksir aku. Mungkin dengan sebab itulah papaku menceraikan mama karena selingkuh. Hal ini baru diketahui setelah aku lahir, dan semenjak itulah mamaku pisah dengan papaku. Siapa papaku sebenarnya? Sampai sekarang mama tidak pernah menceritakannya. Bahkan setelah aku sudah remaja pun tak pernah mama memberitahukanku. Namun satu yang pasti, aku selalu dimanja oleh mamaku. Kami tinggal di sebuah apartemen. Kami sering berbagi makanan, kadang juga berbagi baju. Ketika baju mama habis, ia pun pinjam bajuku. Mamaku termasuk pekerja yang ulet. Kami punya toko yang menjual alat-alat kosmetik, buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kadang juga aku harus membantu mama menjaga toko, walaupun ada pekerjanya juga sih. Entah alasan apa, sampai sekarang mama tidak menikah lagi. Kata mama, semenjak pisah dengan papa, mama pergi dari tempat kelahirannya dan menetap di kota ini. Usiaku sudah 17 sekarang, dan inilah yang salah. Kami terlalu bebas di rumah. Mama mungkin masih mengira aku masih ingusan saja, padahal aku sudah dikitan. Walaupun kami orang Tionghoa, tapi aku Muslim. Mama terkadang juga cuma pakai baju tanpa ada temannya, bahkan tidak malu-malu. Dan sebenarnya kamar kami pun masih jadi satu, tidak terpisah. Aku bahkan kadang ketika tidur masih ngelonin mama, walaupun tidak sampai bertindak jauh.
Namun tentunya hal itu bikin aku sendiri nggak nyaman tentunya. Pernah aku pilih tidur di ruang tamu saja, tapi mama malah marah-marah. Yah, akhirnya harus aku ikuti saja apa maunya mamaku. Apalagi aku sekarang sudah mengerti apa yang namanya kerja kreatif suami istri. Sudah ngerti bagaimana caranya mengerjakannya. Mungkin akibat pubertas inilah kejadian itu terjadi. Saat itu seperti biasa, aku ada di rumah sedang sendirian dan suntuk banget sedang nonton TV. Mindah-mindah channel ndak jelas. Sesekali aku membalesi WA dari teman-temanku. Mereka ngajak aku hangout esoknya, tapi aku tolak. Lagi males aku untuk kemana-mana. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan kedatangan mamaku yang membawa sebuah kotak dengan lilin di atasnya. Aku pun sumringah. Mama, aku kaget. Ternyata ini hari ulang tahunku, aku sampai lupa. Selamat ulang tahun sayang, katanya. Sekarang udah 17 ya? Ya ampun, mama ingat ultahku. Aku aja ndak ingat, kataku. Masa sama anak sendiri ndak ingat, kata mama. Akhirnya aku meniup lilinnya, lalu kami merayakan pesta kecil itu berdua. Kami pun saling menyuapi kue ulang tahunku itu. Nah, sekarang kamu mau hadiah apa dari mama? Mama kasih deh, tanya mama. Entah kenapa mama malam ini seperti orang yang paling cantik bagiku. Wajahnya masih cantik, bahkan aku yang sudah terbiasa dengan semua yang ada pada diri mamaku, tiap hari pun merasa ia adalah wanita sempurna. Aku sih ndak mau hadiah apa-apa sih ma, jawabku. Nih, mama beliin buat kamu. Mama mengeluarkan sebuah arloji. Wow, aku terkejut. Pasti itu arloji mahal banget, elegan banget, makasih ya ma. Aku memeluk dan mencium pipi mama. Mama menciumku balik, tapi entah kenapa malah nyasar ke congorku. Tapi aku sih cuek. Mungkin salah sasaran kepingin menyium pipiku aslinya. Ya udah, mama mau masak dulu, katanya. Udah sore nih, mandi sana, suruh mamaku dengan halus. Hari itu kami makan malam di rumah, mama masak kalkun, hari itu menjadi hari perayaanku. Jam sudah menunjukkan pukul 23, aku sudah mau beranjak tidur. Mamaku sendiri membereskan semuanya dan mematikan lampu ruang tengah dan masuk kamar. Dan seperti biasa kami tidur sekasur. Aku langsung merebahkan diriku, mama juga demikian. Saat itulah kami berbincang-bincang sebentar. Kamu tidak punya pacar, Rio? Tanya mama. Tidak, mam, kataku. Kenapa? Kamu jarang gaul ya? Tanya mama. Belum kepikiran, mam. Kepingin belajar dulu sampai pintar. Terus kerja yang bener baru deh mikirin pacar. Kasihan mama kalau kerja melulu, kataku. Kamu ini, ya udahlah, kata mamaku. Aku petuk mamaku. Awalnya tak ada perasaan aneh, bahkan biasa saja. Karena memang tiap hari aku juga seperti itu. Malam itu aku bermimpi, mungkin ini yang disebut mimpi basah. Aku bermimpi berkreasi dengan mamaku. Entah bagaimana awalnya, pokoknya setelah mimpi itu, aku pun terbangun. Kamar masih gelap, aku melihat jam, masih jam 3. Gila, kenapa aku malah mimpiin mamaku sendiri? Posisiku sudah berubah. Memang aku masih tetap peluk mamaku, tapi sekarang mamaku ada di hadapanku. Terdengar dengkuran halus mamaku. Loh, perasaan mama tadi pakai baju deh, kok sekarang? Aku makin terkejut setelah melihat kondisi mamaku saat itu, dan akibat dari bermimpi dan kondisi di kala itu, aku pun menjadi ingin banget. Duh, gimana ini? Aku pun mencoba untuk memberanikan diri untuk memulai memancing mamaku. Mamaku menggeliat akibat ulahku. Saat mamaku menggeliat aku kembali diam. Namun, setelah ia tenang, aku teruskan lagi. Aku tak bisa melihat wajah mamaku, karena lampu kamar itu memang dimatikan. Namun aku kemudian mendengar suara lirih dari mamaku. Kamu bikin mama kepengen aja sayang. Dek, aku terkejut. Maaf mah, kataku. Aku segera menarik tanganku, tapi mama malah menarik tanganku itu untuk tetap meneruskan apa yang sebelumnya aku lakukan. Gak apa-apa kok, lanjutin aja, katanya.
Aku yang mendengar ucapannya itu pun melanjutkan aktivitasku yang sempat terhenti karena takut mamaku marah. Lama-kelamaan, mamaku pun membalas semua yang aku kerjakan dengan lebih mengena karena mamaku sudah pengalaman kan. "Udah gue deh," kata mama. "Mama saat ini lagi kepengen dan cuma kamu yang ada saat ini. Kalau kamu tak keberatan berikan buat mama ya Rio." Aku diam membisu, bingung mau jawab apa. Kemudian aku berkata, "Tapi aku kan putramu, Ma." "Sudah kepalang tanggung," kata mama. Mamaku tiba-tiba saja langsung bergerak lebih sigap dariku, dan seketika itu pula suasana menjadi sangat romantis. Aku hanya bisa mengimbanginya dan menerima apapun yang dilakukan mamaku. Mamaku dengan cepat mempersiapkan dirinya dan juga membuat aku juga dalam keadaan yang sama sepertinya. Lalu mamaku beringsut ke bawah dan tiba-tiba sudah membuat aku mengawang-awang dan membuatku lupa kalau dia itu mamaku. Baru sekitar 5 menit, aku tak kuat lagi, rasanya mau ambrol. "Ma, aku sudah nih," aku berteriak, tapi mama sama sekali tak menghindar. Ia tampung seluruhnya, tapi adik aku tidak melempem, dia masih bersiaga. "Dasar jajaka, tidak cukup sekali," katanya dengan senyum manisnya, seraya mama bersiap ke hidangan yang sebenarnya. "Rio, berikan pada mama Rio. Mama sudah lama tidak nemu ini." Dengan semua pengalamannya, mamaku segera bekerja. Mamaku termasuk wanita yang pandai merawat diri. Batasan kami sebagai ibu dan putra pun udah kabur. Setelah hampir 30 menit, dan terdengar sayup-sayup, adanya tanda-tanda kalau sudah subuh. Dan setelah berbagai cara dan posisi dilalui secara terus-menerus, kami berdua akhirnya sampai secara bersamaan. Lega banget rasanya. Tapi setelah itu, aku menjadi merasa menyesal. Kenapa semua ini terjadi sama mama sendiri? Mama terlihat menutup matanya dengan lengan kanannya. "Ma, kenapa kita malah melakukan ini semua? Maafin Rio ya. Rio sayang sama mama, tapi..." Belum selesai aku berucap, dengan perlahan mulutku ditutup oleh telunjuk mama. "Sudahlah Rio, mama juga sebenarnya salah. Udah deh, ndak usah dipikirkan," katanya. "Sini peyuk mama Rio," pintanya. Kami berdua lalu tertidur sampai pagi. Paginya semuanya terasa aneh, berasa aneh karena aku bangun duluan. Kebetulan juga ini hari Minggu, toko tutup. Mama masih berada di sisiku dan spontan karena melihat situasi yang ada, itu aku pun menjadi mau lagi. Dengan segera aku pun mencari-cari daerah yang enak tadi malam. Begitu ketemu, aku langsung menempatkannya. Akibatnya mama pun terbangun. "Hei, bangun tidur kok sudah main serobot duluan aja," kata mamaku. "Habis maklum Ma, Rio kan masih muda, dapat mainan baru," kataku. Kami berdua pun tertawa cekikikan dan akhirnya aku kembali mengulang apa yang tadi malam. Sedangkan mama dengan penuh semangat terus membalas dan memberikan pelajaran berharga bagiku. "Mama pernah begini ndak semenjak papa pergi?" tanyaku. "Nggak pernah Rio, mama ndak pernah lagi semenjak itu," katanya. "Jujur?" tanyaku. Aku pun berhenti bergerak. Mamaku kaget ketika aku berhenti, ia menoleh ke arahku. "Iya beneran." "Bohong ah," kataku. "Jangan begitu dong, cepat bergeraklah lagi," mohonnya. "Kayau mama, jujur aku akan lanjutkan kok," kataku serius. Iya, mama pernah sesekali sama orang lain, sama Koh Chow," jawab mama. Koh Chow ini salah seorang kenalan mama yang juga punya toko. Aku pernah bertemu dengannya sekali, tapi tak menyangka mama pernah juga sama orang ini, padahal orangnya gendut, ndak menarik. "Loh, ama orang itu?"
Aku seakan tak percaya. Mau bagaimana lagi, Mama sedang butuh uang waktu itu. Kalau tidak kamu ndak bakal sekolah, kata Mama. Udah, Mama nanggung nih. Ayo dong Rio, lanjutkan, rengeknya. Aku pun tersenyum dan dengan segera aku pun melanjutkannya. Aku makin cepat dalam bergerak dan akhirnya aku mau dapat lagi. Mama pun sepertinya juga sama. Aku memejamkan mataku meresapi akhir dari perjalanan pagi itu bersama Mama. Setelah itu aku pun pergi mandi. Hari-hari berikutnya sungguh kami seperti suami istri. Mau dimanapun, kapanpun pasti terlaksana. Mama pun sempat menceritakan kepadaku bahwa aku bukan anak papa, tapi anak Sopimia dulu. Tapi ndak tahu sekarang ayah asliku itu ada di mana. Hubunganku dengan mamaku makin harmonis dari waktu ke waktu, dan akhirnya Mama pun berbadan dua. Aku sempat bingung, tapi Mama menghiburku dengan berkata bahwa Mama akan tetap merawatnya, dan kami pun menjadi keluarga bahagia, walaupun semua orang tak tahu bahwa kami adalah Mama dan putra kandung. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Cerita yang kualami ini terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya adalah seorang siswa SMU swasta di sebuah kota X. Nama saya adalah Hendra dan saya saat ini berumur 18 tahun. Saya mempunyai suatu kebiasaan dan hobi, yaitu melakukan olahraga tangan alias kerja kreatif mandiri yang sangat menyenangkan walau hanya sesaat. Hal itu biasanya 1 kali untuk 1 hari. Saya mempunyai seorang teman, bisa dikatakan dia merupakan teman saya yang terbaik, karena hampir setiap hari kami selalu bersama. Saya memang sering main ke rumahnya, dan tentu saja saya sering berjumpa dengan mamanya. Dapat dikatakan mamanya saat ini kira-kira berusia 37 tahun, tetapi masih terlihat bagaikan seorang gadis yang berusia 20 tahunan. Aku biasa memanggil mamanya Tante Putri. Tentu saja aku sering melakukan hobiku itu dengan mengimajinasikan mama kawanku ini. Suatu hari, kami bersama teman-teman sekolah lainnya akan melaksanakan pesta barbeku. Tempat yang kami pilih untuk acara berkumpul itu di rumah dari kawanku ini. Karena masih menunggu teman kami yang belum hadir, maka aku bermain di rumah kawanku ini dengan permainan dadu dengan yang lainnya. Mungkin karena kebetulan aku melempar dadunya terlalu kuat,
Maka dadu itu jatuh ke arah kamar mama, temanku. Lalu dengan malas dan ogah-ogahan, aku bangkit untuk mengambil dadunya. Tetapi saat akan mengambil dadunya, aku melihat suatu pemandangan yang membuatku menahan nafasku dan menelan ludahku sendiri sampai kering. Karena aku melihat Tante Putri yang saat itu berada di dalam kamarnya dan sepertinya baru saja kelar mandi dan sedang berganti baju. Sehingga tersajilah keindahan yang benar-benar luar biasa yang selama ini hanya bisa kubayangkan di saat kerja kreatif mandiri. Dan hari itu semuanya tampak nyata sekali, sampai-sampai aku cubit pipiku sendiri untuk sekedar memastikan bahwa saat itu aku benar-benar tidak sedang bermimpi. Dan ternyata benar adanya aku tidak mimpi. Spontan si Joniku terbangun dan aku segera berjalan keluar sambil berusaha menenangkan diriku. Seraya aku bermain dadu kembali bersama yang lain, aku terus menghayalkan apa yang barusan terlihat. Tetapi sesaat kemudian, Tante Putri keluar dari kamarnya. Dengan serempak, kami memanggilnya dengan panggilan tante. Tetapi aku tidak berani untuk menatapnya, ya mungkin karena aku malu dan agak sedikit takut mengingat kejadian tadi. Karena temanku sudah memanggil, maka kami menyudahi permainan dadu kami dan kami mulai bergerak keluar rumah. Sesampai di luar rumah, aku melihat Tante Putri sedang berdiri sambil memandang ke arahku. Lalu dia menyuruhku untuk menemaninya ke rumahnya yang lain untuk sekedar mengambil barang bekas. Dengan gugup, aku pun menjawab dengan jawaban, "Ya Tante, siap." Lalu Tante Putri mengambil kunci rumahnya dan kami pun berangkat. Sambil mengikutinya dari belakang, aku dengan seksama terus memperhatikannya. Dan tentu saja saat itu aku sudah sangat ingin kerja kreatif mandiri untuk meredakan keinginanku yang sudah sampai di ubun-ubun rasanya. Tetapi karena belum memiliki kesempatan, maka aku diam saja sambil menghayalkan sedang dengan Tante Putri. Sesampainya di rumah yang dituju, aku melihat rumah tersebut sudah lama tidak dihuni. Mungkin saja karena Tante Putri baru saja pindah ke rumah baru. Kemudian kami pun masuk ke dalam. Dengan hati-hati, aku terus memperhatikan sekeliling rumah tersebut. Memang agak berdebu, tetapi masih terlihat rapi rumah itu. Sesampainya di ruang tengah, tiba-tiba saja Tante Putri bertanya kepadaku, "Apa yang kamu lihat waktu kamu mengambil dadu yang terjatuh itu tadi?" Dengan terkejut, aku pun menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa, Tante." Lalu Tante Putri berkata, "Kamu jangan bohong, nanti aku laporkan bahwa kamu telah berbuat yang tidak sopan pada Tante lo," ucapnya. Dengan terbata-bata, aku pun menjawab bahwa aku telah menyawang Tante Putri sedang ganti baju. Tetapi aku mengatakan kalau aku tidak bisa melihatnya dengan jelas pada waktu tadi itu. Lalu Tante Putri bertanya lagi, "Apakah kamu ingin mengamatinya dengan lebih jelas sekali lagi?" Seperti mendapat durian runtuh, maka aku menjawab, "Kalau Tante Putri mengizinkan, aku mau Tante." Sesaat Tante Putri diam, lalu dia menyuruhku untuk lebih mendekat. Dengan hati-hati, maka aku mendekatinya, lalu Tante Putri menarik tanganku dan memberiku tanda kasih sayang. Tentu saja aku membalas dengan senang hati. Sedangkan kedua tanganku hanya diam saja, karena sesungguhnya aku dalam keadaan yang sangat panik. Berbeda dengan tangan Tante Putri, tangannya mulai bergerak dengan bebasnya. Aku tentu saja merasakan berjuta-juta rasa yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Karena Tante Putri ternyata sangat lembut dan sangat berpengalaman. Karena terbawa suasana yang tercipta kala itu, mataku mulai tertutup karena aku tidak mau melewatkan sedetik pun kejadian mendadak dan tanpa rencana ini. Belum sampai berlangsung lama kegiatan kami di rumah kosong itu, Tante Putri tiba-tiba menghentikannya. Tentu saja hal ini membuat aku keheranan dan penasaran jadinya. Aku pun merajuk, "Kok berhenti si Tante?"
Lalu aku pun mulai berani menatapnya dan aku bertanya kepadanya, "Tante, bolehkah aku memegang itu, Tante?" Dengan sedikit tersenyum, Tante Putri berkata, "Terserah kamu saja, Hendra." Lalu tangan aku mulai bergerak sesuai tujuannya, tetapi aku merasa kurang bisa merasakan efeknya karena masih tertutup oleh kainnya. Karena merasa kurang pas, maka aku bertanya lagi, "Tante, bolehkah aku kupas?" Dengan sedikit kesal, Tante Putri menjawab, "Kamu boleh melakukan semua yang ingin kamu lakukan. Semua yang ada di hadapan kamu sekarang ini adalah milikmu sepenuhnya," ucapnya penuh keikhlasan. "Serius, Tante? Iya, Yang. Kenapa kamu seperti ragu begitu? Karena semua ini adalah impian Hendra sejak lama, Tante. Kamu sudah lama memimpikan bisa seperti ini dengan Tante Hendra, benarkah itu?" "Iya, Tante. Maaf kalau Hendra salah ya, Tante." "Oalah, tidak, Hendra, tidak ada yang salah. Karena sejujurnya saja, sejak pertama kamu datang ke rumah Tante, saat itu juga Tante merasa tertarik dengan kamu." "Benarkah itu, Tante?" Dengan terbata-bata, lalu aku pun mengatakan, "Kok bisa sama ya? Apa kita berjodoh ya? Hehehe." Lalu Tante Putri berkata lagi, "Hendra, panggil aku Putri saja. Tidak usah lagi sebutkan tantenya ya." Lalu aku menjawab, "Ya, Tante. Putri." Dan tanpa ada aba-aba, Tante Putri sudah selangkah lebih maju dariku, sehingga apa yang dilakukannya membuat aku semakin lupa diri, lupa dengan acara bersama teman-teman, lupa bahwasanya saat itu kami sedang berada di rumah kosong, rumah Tante Putri yang lama tidak ditempati. Aku kembali tersadar ketika Tante Putri berkata kepadaku, "Hendra, cepat dong." Dengan tenang aku menjawab, "Iya, Putri." Dan aku mulai menuruti apa maunya mama temanku yang cantik itu. Akhirnya setelah hampir 15 menit berlalu, Tante Putri pun mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah beberapa saat hening, Tante Putri membuka matanya dan tersenyum seraya berkata, "Hendra, kamu kurang asem sekali, bahkan dengan mama kawan baikmu pun kamu berani berkreasi begini." Dengan terkejut aku berkata, "Tapi Tante, aku tidak bermaksud begitu. Kan Tante yang..." Belum selesai aku berkata, Tante Putri memotongnya dan berkata, "Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu, tapi kamu sudah melakukannya. Jadi ya nggak apa-apa deh. Tante suka kok dengan yang barusan terjadi. Hehehe. Tetapi lain kali kamu harus kerja kreatif dengan Tante lagi ya. Kalau tidak, Tante akan laporkan ke kawan kamu." Aku pun tersenyum dan berkata, "Tante iseng sekali deh. Aku sampai terkejut banget barusan. Tapi Tante jangan khawatir. Lain kali aku akan berikan semua ini sama Tante lagi. Aku janji, Putri." "Kamu harus ingat janji kamu ya. Sekarang kita harus segera kembali. Kan kamu mau barbeque kan?" "Tapi Tante, ada apa lagi, Say? Selesai acara nanti, Hendra boleh nginap?" tanyaku nekat. Kamu masih mau lagi ya?" "Iya, Tante." "Baiklah, boleh. Karena Tante juga masih kurang kok." Lalu kami pun kembali ke rumah Tante Putri yang baru, meskipun dalam hatiku masih ada sedikit keraguan. Sesampainya di sana, Tante berkata bahwa kami habis membongkar seluruh rumah untuk mencari kunci lemarinya, sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama. Sambil bernafas lega, aku pun menoleh ke arah Tante Putri dan melihatnya tertawa, sungguh menawan sekali. Setelah lewat 2 minggu sejak kejadian di malam pesta barbeque itu, aku sendiri sudah tidak sabar dan frekuensi olahraga tanganku malah semakin meningkat. Bahkan bisa 3 kali dalam 1 hari. Tetapi di siang harinya, ketika aku baru pulang, sesampainya di rumah aku duduk di kursi sambil melepas sepatu, aku menggerutu. Aduh, hari ini kok panas sekali. Tetapi tiba-tiba aku mendengar pembantu aku berteriak, "Mas Hendra, ada telepon tuh." Sambil malas-malasan aku bangkit dan mengambil telepon itu dan menjawab, "Halo, ini Hendra ya?" Tanya orang lawan bicara aku. "Iya, di sana siapa ya? Kamu udah lupa ya sama aku?" Ucapnya memancing. Karena merasa dipermainkan, aku menjawab,
Di sana siapa sih kalau nggak mau bilang? Aku tutup teleponnya nih. Kok marah sih? Nanti tante laporkan kamu loh. Dan nggak tante kasih kamu apem lagi loh. Kata lawan bicaraku lagi. Mendengar kata-katanya yang terakhir tadi, aku jadi teringat dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Dan aku langsung menjawab lagi. Oh, ini Tante Putri ya. Sorry tante, aku lagi nggak mood nih. Tante sih main-main aja. Lalu Tante Putri berkata, nggak mood ya? Jadi sama tante juga nggak mood dong. Tadinya tante mau ajak kamu ke rumah tante nih. Abisnya lagi sepi nih tapi nggak jadi deh. Dengan cepat aku memotong. Bentar dulu tante. Kalau sama tante sih aku jadi mood lagi nih. Emang temen aku nggak ada di rumah ya. Kamu tenang aja deh. Pokoknya dari sekarang sampai nanti sore jam 5 kita aman deh. Jadi dateng nggak? Tanya Tante Putri. Jadi dong tante. Bentar lagi aku kesana tante. Tante tunggu ya. Setelah itu aku segera menutup teleponnya. Seperti tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Kemudian aku segera berlari ke kamar dan ganti baju. Terus segera keluar rumah menuju rumah Tante Putri. Karena dari rumahku ke rumah Tante Putri memerlukan waktu sekitar 15 menit jalan kaki. Karena ingin cepat tiba di sana, maka aku naik angkot saja. Sesampainya di rumah Tante Putri, aku segera memutar ke belakang karena lewat pintu samping rumah Tante Putri lebih aman dan sepi. Kemudian dengan perlahan aku mengetuk pintu dan terdengar Tante Putri menjawab, "Lia, bentar." Lalu Tante Putri membuka pintu dan mempersilakan aku masuk. Saat itu Tante Putri berpakaian kaos oblong dan celana pendek putih. Berpenampilan seperti itu tentu saja sama dengan menampakkan keindahannya yang berwarna hitam secara sengaja kepadaku. Dalam pikiranku, mungkin Tante Putri sengaja membuat aku terpancing, tetapi aku berusaha tetap tenang. Ya, stay cool deh pokoknya. Setelah itu, Tante Putri menyuruh aku mengikutinya, tetapi begitu melihat ada yang bergoyang, aku tidak bisa lagi berpura-pura, segera aku menarik Tante Putri. Tante Putri pun segera membalas apa yang aku kerjakan padanya. Bersamaan dengan itu, Tante Putri berkata, "Jangan di sini dong Hendra." "Di mana Tante?" tanyaku. "Di kamar Tante aja," kata Tante Putri. Lalu aku pun segera menarik tangan Tante Putri dan berkata, "Jadi tunggu apa lagi Tante?" Setelah sampai di kamar Tante Putri, aku segera merebahkannya. Di mataku, Tante Putri tampak sangat anggun. Dengan tidak membuang waktu lagi, aku segera memulainya. Tante Putri rupanya juga sudah tidak sabar, sehingga tidak ada lagi kendala saat itu. "Tante Putri sekarang saja ya Tante?" tanyaku. Tante Putri menjawab, "Terserah kamu Hendra, tapi hati-hati ya, soalnya Tante udah lama nih nggak lagi menggunakannya." Dengan pelan dan hati-hati, aku pun melaksanakan tugas di siang hari itu. Pelan-pelan Hendra, tetapi aku sudah tidak peduli lagi, aku segera melanjutkannya. Setelah merasa bisa beradaptasi dan berjalan sekitar 25 menit, akhirnya secara bersamaan kami telah mencapai yang dinamakan puncak merbabu itu. Alangkah indahnya dunia ini. Setelah beristirahat, kami bekerja kreatif lagi 3 kali dalam tempo yang cepat. Setelah itu sebelum temanku datang, aku sudah pamit pulang, walau berat sebenarnya meninggalkan Tante Putri. Hubungan kami hampir berlangsung selama 2 tahun, kami mengerjakannya dengan cara-cara yang tradisional. Aku maupun Tante Putri tidak menyukai gaya-gaya yang terlalu nekat seperti yang ada di film-film. Hubungan kami sekarang meskipun belum diputuskan berakhir, tetapi kami hampir tidak pernah berjumpa lagi. Karena aku sudah melanjutkan kuliah di luar kota, yang tentu saja dengan anaknya Tante Putri. Hubungan aku dengan Tante Putri sampai sekarang tetap menjadi rahasia kecil kami. Jikalau aku liburan dan pulang ke kampung halaman aku, Tante Put selalu meminta bagiannya, dan aku pun dengan senang hati selalu memberikannya. Karena aku juga menyenangi akan hal itu.
Dan entah sampai kapan akan benar-benar berakhir, aku belum tahu. Ya, hitung-hitung daripada ngabis-ngabisin sabun kan, mendingan dengan yang sebenarnya. Hehehe. Apalagi ada peribahasa, makin tua makin banyak loh santannya. Buktikan saja sendiri, friends. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.